Pernah kepikiran gak sih soal sains tak kasat mata yang ngejaga dunia listrik kita tetap aman? Soalnya, di balik tiap saklar yang kita tekan dan tiap gadget yang kita cas, ada serangkaian pengujian super ekstrim yang mastiin semuanya berfungsi dan yang paling penting, aman. Nih, coba lihat kabel ini. Kita semua pakai benda ini tiap hari kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, apa sih yang jadi benteng pertahanan antara listrik bertegangan tinggi di dalamnya sama tangan kita? Nah, jawabannya ada di materialnya dan bagaimana kita menguji material itu sampai ke batas kemampuannya. Coba dibayangin tekanan yang terus-menerus dialami sama material di dalam perangkat kita. Mereka tuh nonstop berhadapan sama tegangan, arus, suhu, bahkan kelembapan. Ini tuh kayak pertempuran senyap yang terjadi setiap detik, setiap hari. Iya, karena gini, nggak ada yang abadi. Para insinyur tahu banget kalau setiap material, mau itu plastik, karet, atau tembaga, pasti punya titik puncaknya. Titik di mana dia bakal nyerah. Nah, tugas mereka adalah menemukan titik itu dengan presisi mutlak sebelum materialnya dipakai di dunia nyata. Jadi, apa yang terjadi kalau batas itu sampai terlewati? Disinilah tekanan berubah jadi risiko. Yuk kita lihat 3 bentuk kegagalan utamanya. Yang pertama, ada yang namanya degradasi. Ini bukan kegagalan yang jedar langsung rusak gitu ya, tapi lebih ke penurunan kualitas material secara pelan-pelan seiring waktu. Materialnya jadi makin lemah, makin rapuh, dan makin nggak bisa diandalkan. Terus yang kedua, ada arus lebih. Ini kejadiannya pas listrik yang ngalir itu lebih gede dari kapasitas yang seharusnya bisa ditangani sama si material. Akibatnya, bisa panas berlebih, meleleh, bahkan ya kebakaran. Dan puncaknya, ya ini kegagalan total. Inilah skenario mimpi buruk yang mati-matian dihindari sama para insinyur. Ini adalah titik di mana materialnya udah nggak bisa lagi menjalankan fungsinya sama sekali. Nah, definisi ini penting banget buat kita pahami. Kegagalan listrik itu bukan cuma soal alatnya mati. Ini adalah momen krusial di mana material pelindung akhirnya menyerah dan mengubah alat yang tadinya berguna jadi sumber bahaya yang nyata. Tapi tenang, tentunya ada solusinya. Yuk kita kenalan sama 3 pahlawan utama di dunia kelistrikan, 3 kategori material yang jadi tulang punggung teknologi modern kita. Jadi kita punya 3 jagoan utama. Pertama ada konduktor, ibaratnya jalan tol super ngebut buat elektron. Lalu ada isolator, si pagar pembatas yang kokoh buat ngejaga listriknya nggak lari kemana-mana. Dan yang paling canggih, ada semikonduktor, si pengatur lalu lintas pintar yang bisa mengendalikan aliran listrik sesuai perintah. Nah, biar kita yakin para pahlawan ini beneran tangguh, mereka nggak cuma dibuat, tapi juga disiksa habis-habisan di laboratorium. Yuk kita ngintip gimana para ilmuwan nguji mereka sampai ke batas paling absolutnya. Tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas. Jadi tiap material itu punya musuh bebuyutannya sendiri. Kalau isolator musuhnya tegangan tinggi, makanya kita uji sekuat apa dia nahan sampai jebol. Kalau konduktor, musuhnya lingkungan sekitar, jadi kita uji ketahanannya sama karat. Nah, buat semikonduktor yang kompleks, musuhnya itu ketidakpastian, makanya kita petain perilakunya pakai uji karakteristik EV. Pertanyaan ini nih yang jadi dasar pengujian setiap bahan isolator. Dan ini bukan sekedar teori loh, ini soal keamanan, soal nyama. Seberapa kuat dia bisa nahan serangan listrik sebelum akhirnya menyerah. Nama ujinya itu uji tegangan tembus. Prosesnya bisa dibilang simpel tapi brutal. Tegangan di material isolator itu dinaikin terus, sampai akhirnya dia nggak kuat lagi, tembus, dan malah jadi ngehantarin listrik. Nah, biar pengujian ini adil dan konsisten di seluruh dunia, ada standarnya, kayak IEC 60243 itu. Biar kebayang ya, beberapa bahan isolator yang top itu bisa nahan sampai 30.000 volt atau 30 kilovolt sebelum akhirnya jebol. Gila kan? Itu kekuatan yang luar biasa banget buat material yang kadang tipisnya bukan main. Oke, sekarang kita pindah ke konduktor. Nah, dia ini punya 2 musuh utama. Korosi dari luar, kayak karat gitu, dan arus berlebih yang bisa ngebakar dari dalam. Pengujiannya ya buat mastiin dia tahan banting lawan dua-duanya. Dan buat pahlawan kita yang ketiga, si semikonduktor. Tesnya ini yang paling canggih. Uji karakteristik EV ini ibaratnya rapor lengkap kinerjanya. Pertanyaannya simpel. Hey, kalau dikasih tegangan segini kamu bakal ngapain?
Nah, jawaban yang super presisi inilah yang bikin semikonduktor jadi pengatur lalu lintas yang bisa diandalin. Oke, kita udah lihat kan tadi tes-tes ekstrim di laboratorium. Keren sih, tapi terus apa hubungannya sama kita? Kenapa ini semua jadi penting banget buat kehidupan sehari-hari? Ini dia jawabannya. Tiap kabel yang kita pakai, tiap trafo di tiang listrik, sampai komponen terkecil di dalam HP kamu, itu semua udah lulus validasi yang super ketat ini. Pengujian ini tuh kayak sistem peringatan dini buat mencegah bencana, dan jadi segel jaminan mutu buat semua barang elektronik yang kita pegang. Jadi, lain kali kamu ngecharge HP atau nyalain lampu, coba ingat ini deh. Semua kemudahan dan keamanan yang kita nikmatin itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil kerja keras sains yang tersembunyi dari pengujian tanpa henti di lab-lab di seluruh dunia. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Teknologi kita kan makin nuntut daya lebih besar di ruang yang makin sempit. Kira-kira tes material baru kayak apa ya yang harus kita ciptakan buat ngejaga dunia kita tetap aman dan terus berinovasi?